Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama kali, marilah kita memanjatkan puja serta rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sehingga sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita selama di dunia ini. Salawat, rangkaikan salam, tak lupa pula kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang sering kita bacakan ini, semoga di akhir kelak nantinya kita mendapat syafaat sehingga kita dapat berkumpul di kampung kita, yakni surga Firdaus, di mana tempat-tempat orang para nabi, di mana tempat orang para soleh dan solehah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas ataupun materi kultum kita pada hari ini ialah salat merupakan kebutuhan kita, bukanlah keinginan serta bukanlah hutang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mengetahui bahwasanya salat merupakan salah satu dari rukun Islam, yang mana syarat menjadi seorang Islam adalah kita juga harus mendirikan salat, dan itu merupakan salah satu pembeda kita dari orang-orang kafir. Kita tahu salat merupakan salah satu cara berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena salat merupakan alat yang paling efektif dalam memperdekat diri kita agar hubungan antara makhluk dan sang Khalik itu semakin mendekat. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti yang kita tahu bahwasanya amal yang paling pertama kali dihisab ialah salat, sebagaimana hadis yang disampaikan, yaitu awwalu ma yuhasibu bil abdi yaumal qiyamati shalah fa in salahat salaha sa'ru amalihi wa in fasadat fasada sa'ru amalihi, yang mana artinya amalan pertama seseorang hamba yang akan diadili di hari kiamat ialah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula amalannya, dan apabila salatnya buruk, maka amalan seluruhnya buruk. Nah, dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya salat merupakan kebutuhan bagi kita, dan salat bukanlah sesuatu yang kita inginkan, dan salat juga bukanlah sesuatu yang dihutangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang difirmankan dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di situ kita menyadari bahwa diri kita memang membutuhkan orang ataupun makhluk ataupun zat yang bisa menolong kita dalam keadaan apapun. Ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang yang lebih kuat daripada kita, maka kita harus meminta tolong kepada yang maha terkuat. Siapa dia? Yakni Allah. Ketika kita ingin kaya, otomatis kita akan meminta kepada orang yang lebih kaya. Siapa dia? Yakni Allah. Maka salah satu cara untuk meminta kepada Allah adalah dengan salat. Karena salat merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, apabila seluruh dunia ini salat, maka
Sesungguhnya kekuasaan Allah ataupun keagungan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, yang mana mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari makhluknya, karena Allah adalah sang khalik sedangkan yang diciptakan adalah sang makhluk. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya salat merupakan sebuah kebutuhan kita, dan salat bukanlah hutang yang diperhutangkan untuk kita, dan salat juga bukanlah keinginan yang diinginkan oleh kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu mungkin datangnya dari saya, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.